الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan ibadah Jumat pada kesempatan siang hari ini sebagai ibadah yang terbaik dan istimewa yang kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikhlaskan niat ibadah kita semata-mata mengharapkan ridha Allah, juga sekaligus memenuhi adab-adab di dalam melaksanakan ibadah Jumat, yaitu fokus, khusyuk, untuk sementara kita tinggalkan urusan duniawi kita semata-mata untuk beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, diterima oleh Allah, dan kita dapati juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, walan yamla'a fahu illa turab." Apabila manusia diberikan oleh Allah satu lembah berupa emas, niscaya dia pasti menginginkan agar ia tidak memiliki hanya satu lembah saja. Dia pasti berharap memiliki 2, 3 dan seterusnya. Walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan ada yang dapat menyumpal mulutnya kecuali tanah. Hadis ini, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, menginformasikan kepada kita tentang tabiat, karakter dan watak manusia yang cenderung serakah. Apabila dibukakan untuknya pintu-pintu kenikmatan dunia, dia tidak akan pernah merasa puas berapapun yang dia dapatkan, berapapun yang dia miliki. Tidak akan pernah membuatnya puas dan berhenti dari mengejar dunia, sampai Rasul mengatakan walan yamla'a fahu illa turab, tidak ada yang dapat menghentikannya kecuali kalau dia sudah terkubur di dalam tanah, mulutnya tersumpal dengan tanah. Perawi hadis ini mengatakan, atau para sahabat-sahabat Rasul mengatakan, tadinya kami mengira kalimat ini merupakan Al-Quran. Ternyata kami salah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kami
salah satu surat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dengan nikmat dan berbagai macam kemewahan dunia telah melalaikan kalian dari mengejar dan mencari kenikmatan abadi di akhirat. Dan kalian terus dalam kondisi demikian, terus berambisi mengumpulkan dunia yang fana, mengejar kenikmatan duniawi yang sementara, terlalaikan dari kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya hadis ini perlu kita renungkan baik-baik. Juga surah At-Takatsur yang Allah turunkan ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ayat dan hadis ini tidak lantas melarang kita untuk bekerja, mengumpulkan dan mencari harta dan kekayaan. Karena bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh. Dalam hadis yang lain Rasul juga mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Kekayaan itu tidak ada masalah apabila ia dimiliki oleh seseorang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya yang menjadi persoalan bukan hartanya, bukan kekayaannya, melainkan cara pandang seseorang terhadap harta dan kekayaan yang dia miliki. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini milikku. Semua yang dia miliki diaku-akunya milik dia. Ini rumahku, ini mobilku, ini uangku, ini perusahaanku, ini tabunganku, ini asetku. Apakah hakikatnya memang demikian? Disinilah Rasulullah SAW ingin menggugah hati kita semua agar kita benar-benar sadar tentang hakikat kepemilikan. Apakah semua harta yang atas nama kita benar-benar menjadi hak milik kita, ataukah itu sekedar pengakuan saja? Yaqulul abdu mali mali. Kata Rasul, seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wa innama lahu mim malihi thalathun. Padahal pada hakikatnya yang dia miliki sejatinya hanya 3 hal saja. Padahal sejatinya pada hakikatnya yang dia miliki dari semua itu hanya 3 hal saja. Yang pertama kata Rasul, ma'akala fa'afna. Apa yang sudah dia makan dan itu telah habis, itulah miliknya. Yang kedua, aula bisa fa'abla. Yang kedua yang benar-benar dia miliki adalah apa yang dia pergunakan, apa yang dia pakai. Fa'abla, lalu ia pasti akan rusak. Pakaiannya rusak, kendaraannya rusak, rumahnya rusak, semua yang dia pakai pasti rusak dan usang. Lalu yang ketiga Rasul mengatakan, wa ma anfaqa faqtana. Dan yang ketiga yang benar-benar dia miliki adalah apa yang telah dia infakkan, maka itulah yang menetap bersamanya. Adapun yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, ammal akhar. Adapun yang lainnya selain yang 3 itu,
yang dimakan telah habis, yang dipakai telah usang dan rusak. Yang benar-benar menjadi miliknya hanyalah apa yang telah dia nafkahkan, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal akhar, adapun aset yang masih tertinggal di dunia, adapun tabungan yang masih tersimpan di dalam rekeningnya, adapun perusahaannya yang berdiri megah, fadzahibun, semua itu kelak akan hilang darinya, wa tarikuhu linnas, dan akan dia tinggalkan sebagai warisan untuk orang-orang yang kelak dia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya kalau kita kemudian memahami hakikat ini, kita tidak akan melelahkan diri kita untuk mencari yang fana. Lalu kemudian kita simpan saja harta kekayaan itu atau apapun yang Allah berikan kepada kita, karena kita tahu bahwa apa yang kita biarkan saja, yang tidak kita makan, yang tidak kita pakai, yang tidak kita infakkan, itu semua hanya akan menjadi milik orang lain setelah kita meninggal dunia. Yang benar-benar menjadi milik kita pada hakikatnya adalah apa yang sudah kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan nasihat kepada kita semua. Kalau engkau benar-benar mencintai hartamu, wahai manusia, maka jangan tinggalkan harta itu di dunia. Bawalah serta hartamu itu ke akhirat, yaitu dengan jalan engkau nafkahkan, engkau infakkan, engkau sedekahkan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membantu sesama, memberikan manfaat kepada khalayak, serta untuk mencari kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kehidupan kita hanya sementara. Paling lama manusia, kata Rasul, hidup hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang hidup melebihi usia tersebut. Bahkan kita menyaksikan banyak orang yang sudah Allah panggil meninggal dunia sebelum mencapai usia 60 tahun. Karenanya marilah jangan lelahkan kita untuk mencari kehidupan dunia yang fana, tetapi lelahkan diri kita untuk mengejar kehidupan dan kenikmatan yang abadi, yaitu akhirat, yang di sana ada surga di sisi Allah yang nikmatnya, yang luasnya seluas langit dan bumi, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara penduduknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil ghurril muhajjalin, imamil muttaqin, qaidil mujahidin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.